Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Sallallahu ala Muhammad ibnu Abdullah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pada sore kali ini, sore yang menjelang mendung, menjelang hujan, saya berada di Asif Karim Farm, peternakan ayam kampung Sentul, skala kecil, skala rumahan yang beralamat di Dusun Sukahurip, RT 4 RW 3 Desa Langansari, Kecamatan Langansari, Kota Banjar, Jawa Barat, dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang aktivitas dan rutinitas kami di Asif Karim Farm. Namun sebelumnya jangan lupa untuk selalu like, share, komen, dan subscribe ya. Ikuti terus channel saya Asif Karim Farm dan tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan skip. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, para youtuber semuanya yang sudah like, share, komen, dan ngikutin video saya di channel Asif Karim Farm. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dimudahkan semua urusan dunia akhiratnya, digampangkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum saya mereview, mari kita bersolawat. Mudah-mudahan dengan solawat kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang banyak, yang berkah, yang melimpah, yang turah-turah, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Oke, yang selanjutnya mari kita review tentang rutinitas dan aktivitas kami di Asif Karim Farm, peternakan ayam kampung Sentul, skala kecil, skala rumahan. Sebelum dilanjut juga kami mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin dari awal sampai akhir apabila kami ada kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, karena ini masih waktunya Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Oke, rekan semuanya, perlu diketahui bahwa Asif Karim Farm itu memiliki ayam kampung Sentul sebanyak 30 paket. Satu paketnya itu 4 betina, 1 jantan. Dari 30 paket itu saya bagi menjadi 2 kandang, yaitu yang pertama kandang yang 12 paket dan yang satunya lagi itu kandang yang 18 paket. Dan ini adalah penampakan kandang yang 12 paketnya, dan ini ada 4 kandang pembesaran, ukurannya 2,5 kali 2,5 meter. Ini kandang pembesarannya. Itu medianya saya menggunakan abu sekam padi dan limbah gergaji, dan ini sudah kosong karena sudah sold out. Kalau rekan-rekan semuanya mengikuti channel saya, mengikuti konten saya, video-video saya sebelumnya, ini pasti penuh ayamnya. Satu kandang itu ada sampai yang 60 ekor, alhamdulillah, dan sudah sold out kemarin waktu pertengahan puasa. Rekan semuanya, pada kesempatan kali ini saya kebetulan ada Mas Medi ini yang sedang meracik pakan atau membuat pakan ayam kampung Sentul. Ayam kampung Sentul itu makannya sehari 2 kali ya guys, pagi dan sore hari. Paginya sekitar jam 7 dan sore sekitar jam 3. Nah, ini namanya Mas Medi. Mas Medi ini yang selalu
mengurus ayam kami, ayam kampung Sentul, baik itu memberi pakan, membuat pakan, membersihkan kandang, menyapu kandang, mengambil telur, masukkan telur ke dalam mesin tetes dan seterusnya. Pokoknya beliau lah yang sangat rajin sekali ini. Ayam kampung Sentul makannya satu hari itu tidak boleh lebih dari 1 on per ekor per hari. Dari 1 on itu dibagi menjadi 2, paginya 50 gram, sorenya 50 gram. Adapun komposisinya, dari 1 on itu 50 gramnya atau 50%-nya itu adalah hayati atau hijauan yang sudah difermentasi. Kemudian yang 30%-nya itu adalah dedak atau pekatul. Kemudian yang 10%-nya itu konsentrat dan 10%-nya adalah pur atau layer atau pakan jadi khusus ayam petelur. Itu biasanya di toko-toko pakan peternak itu ada tersedia ya. Alhamdulillah saya itu sudah beternak ayam kampung itu sekitar 6 bulan, dimulai dari awal bulan September, dan alhamdulillah sudah menghasilkan banyak dose. Dan kemarin sempat mabung ayam kami atau molting, merotokan bulunya, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai bertelur kembali. Ada sebanyak 5 kandang yang sudah mulai bertelur, dan nanti akan saya sepil telur yang sudah dimasukkan ke dalam mesin tetas seperti itu ya. Dalam memberikan pakan itu, Mas Medi ini selalu membawa timbangan atau menyediakan timbangan ketika memberi pakan. Ini kandang yang 12 paket ini saya isi, ada yang betinanya 1 ekor, ada yang betinanya 2 ekor, tapi rata-rata 1 jantan 2 betina. Harusnya itu 1 jantan 4 betina, tapi karena di kandang yang satunya lagi, kandang yang 18 paketnya itu masih belum ada betinanya, jadi saya sengaja pisahkan betina yang ada di kandang 12 paket ini ke yang kandang 18 paketan. Varian dan jenisnya di tempat kami lengkap ya rekan-rekan semuanya, para bolo-bolo semuanya. Jenisnya ada yang Sulangi dan juga ada yang Jatiwangi Pajajaran. Variannya ada yang Jambe, ada yang Debu, ada yang Lebu, ada yang Geni, ada yang Batu, ada yang Omas juga. Ini sekali makan itu ayam kampung Sentul 2,5 on. Nah ini contoh pakannya, tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Karena ketika membuat pakannya itu, ketika mengaduk, saya menggunakan air jamu. Air jamu itu air yang dibuat dari bahan-bahan jamu tradisional seperti hanya, kencur, jahe, kunyit, temulawak, bawang putih, buah mengkudu, gula merah ya. Nah ini contoh dari pohon pohon temulawak guys. Jadi temulawak itu bisa dibudidayakan dimanapun tempatnya, pokoknya ketika ditanam langsung insya Allah jadi subur. Bahan-bahan yang digunakan jika 250 gram atau 1/4 kilo itu bisa ditambahkan dengan air matang sebanyak 20 gram. Jadi di blender dulu bahan-bahan tersebut semuanya, kemudian nanti ditambahkan air matang dan difermentasi dalam tong ini. Ini tong ukurannya 80 liter. Kecuali bahan-bahan yang di atas 250 gram yaitu buah mengkudu. Jadi buah mengkudunya itu 1 kilo, kemudian gula merahnya 1 kilo, tapi gula yang non rafinasi ya. Gunanya itu adalah untuk menambah daya tahan tubuh ayam biar sehat, tidak terkena penyakit. Dan ini adalah yang varian Debu guys. Itu saya kandang, di ukuran kandang 1 meter lebarnya, panjangnya 1,25 meter. Itu bisa diisi 1 jantan 2 betina. Ini juga sama, ini yang Debu juga tuh, 1 jantan 2 betina. Alhamdulillah. Dan ini juga sama. Kalau ini yang jenisnya Geni guys, ini jenisnya Geni. Ini jenisnya Geni. Dan ini yang kemarin bertelur, ini bertelur, sudah bertelur alhamdulillah tuh. Ini yang variannya Omas guys, tekan semuanya. Kalau ini yang Geni, ini varian Geni.
Ini varian debu. Dan ini adalah kandang yang 12 paket. Sedangkan ini adalah kandang yang 18 paketnya ya. Tuh. Kandang yang 18 paketnya. Alhamdulillah. Tuh. Dan ini adalah air yang saya simpan di toren. Ini air matang, air bersih. Kemudian saya alirkan ke dalam kandang itu. Airnya saya menggunakan nipel dan paralon 3/4, jadi tidak harus mengganti atau mencuci tempat air minum setiap hari ya. Dan tempat pakaian saya simpan di luar. Nah, seperti ini ya, tuh di luar. Jadi enak. Ini kandangnya yang 12 paket itu ukur-ukuran saling membelakangi. Berbeda dengan kandang yang 18 paket. Kalau kandang yang 18 paketnya itu saling berhadapan. Kita cek. Tuh. Saling berhadap-hadapan. Jadi paralonnya saya simpan di depan, tempat minumnya pun saya simpan di depan. Kalau yang kandang 12 paket itu tadi berada di belakang, ini di depan. Jadi lebih enak mengontrolnya. Ini di sini varian juga banyak. Ada yang debu, ada jambe, ada batu, ada geni, ada omas. Di sini ya. Dan ada yang varian pituin juga. Ini varian debu. Oh ya, rekan semuanya, hijauannya itu saya ambil dari tanaman yang ada di sekitar kami ya. Seperti hanya ada daun singkong, daun ubi jalar, daun bayam, daun kangkung, daun talas, daun beluntas, daun kelor, ada rumput odot, ada azolla, ada indigo vera. Dan semuanya difermentasi minimal 3 kali 24 jam, kemudian dikasihkan M4 aja, cukup ya. Dan alhamdulillah ketika kami menggunakan M4 itu, ketika difermentasi pakan hijauannya itu akan awet, bisa sampai 1 bulan, tergantung pakannya. Tapi biasanya saya itu sekitar 10 hari atau 15 hari itu sudah habis, jadi harus membuat pakan lagi. Karena komposisi tongnya itu sekitar 120 liter. Dan sekarang sedang azan, jadi saya berhenti dulu ya kontennya, tapi tetap jalan. Copot nanti. Apa? Mas.
Oke, lanjut rekan semuanya. Ini adalah yang varian jambe. Varian jambe, dan itu lebuknya tuh. Betina itu yang lebuk. Sedangkan yang ini ada yang variannya tuh omas. Ya, ini yang omas. Kalau ini yang varian batu, guys. Ini varian batu, perhatikan. Oh, ini varian batunya keren nggak? Keren lah. Ini kemarin, oh yang bertelur yang ini. Yang jambe itu kemarin bertelur yang ini. Yang warnanya lebih abu-abu. Nah, yang tengah itu kemarin bertelur, guys. Ya. Kemudian kandang ini juga bertelur yang batu. Yang ini juga bertelur. Tapi hari ini belum bertelur, guys, karena mungkin kandang itu terlalu mungkin ya, terlalu apa namanya, terlalu seperti itu, terlalu basah. Ini kandang yang 18 paket, guys, sudah mulai pada bertelur, alhamdulillah. Dan ini adalah DOC kami yang kemarin sempat sebelum kami jual, saya menyisakan satu ini karena kelihatannya bagus ini tuh, ya. Ini calon dari apa nih, kalau nggak salah ya, kalau nggak jambe itu omas, ini jambe kayaknya nih, kalau nggak geni itu calon geni nih ya, perhatikan. Masya Allah, ini yang jambenya, guys. Semangat pokoknya para peternak ayam kampung Sentul, jangan kasih kendor. Buat Mas Hendy ini lama nggak saya sapa nih. Mas Hendy yang ada di Cihaur Beti, yang sekarang di mana ya, di Pontianak, Kalimantan. Tetap semangat Mas Hendy, jangan kasih kendor, membuat kandangnya ayo selesaikan. Semakin cepat semakin berproduksi. Tidak lupa juga saya ucapkan minal aizin wal faizin Mas Hendy, mohon maaf lahir batin ya apabila saya ada kesalahan dari awal sampai akhir, baik yang sengaja ataupun yang tidak disengaja. Buat Mas Nanang yang di Manganti, semangat. Buat Pak Hendro yang ada di Depok, ayo semangatkan, gasken. Pokoknya buat peternak ayam kampung Sentul dimanapun berada, jangan kasih kendor. Kita peternak, kita ikuti jalurnya, ikuti prosesnya, dan insya Allah akan menikmati hasilnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wasallim wa barik alaihi. Nih Mas Medi itu rajin sekali. Setelah memberikan pakan itu, jangan lupa kandangnya harus selalu dibersihkan, disapu. Kemudian stok air minumnya itu dicek masih ada atau enggak ya. Kemudian rekan semuanya jangan lupa ketika membuat kandang itu perhatikan beberapa hal. Yang pertama, ini safety nih, saya menggunakan waring setinggi 2 meter dengan harapan agar ayam tetangga itu nggak bisa masuk. Kemudian ular itu nggak bisa masuk karena di bawahnya saya paku itu. Kemudian ada benyawak, ada garangan, ada belacan, ada buaya, apalagi buaya darat, pokoknya nggak bisa masuk ini.
Kemudian usahakan kandang itu menghadapnya ke arah timur ya guys, biar pagi-pagi itu terkena sinar ultraviolet, sinar matahari pagi itu bagus untuk kesehatan ayam, menambah daya tahan tubuh ayam ya. Sirkulasi udaranya, ventilasi juga harus bagus. Jangan lupa kandang itu harus disemprot dengan disinfektan minimal seminggu sekali. Dan jangan lupa juga vaksinasi rutin ayamnya biar sehat. Dan rekan semuanya perlu ketahui bahwa ini adalah kebun kami untuk menanam hijauan. Bisa cek ya, tuh ada daun singkong. Nah ini daun singkong tuh ya, ada daun singkong. Sebelah sana lagi tuh ada daun bayam, daun talas, daun beluntas, pokoknya semuanya ada. Makanya kami tidak begitu kesulitan ketika untuk menyediakan hijauan. Dan ini kandang yang lepas paketnya. Masuknya lewat sini apa ya, Mas ya? Anu banjir terus masuk ke dalam apa ya? Enggak, yang ini mah aman. Terus? Yang mana? Ya. Jadi kan isor, saking harus akeh banyu ya lho. Tapi orang akeh banget sih, urus setengah. Bulan ini kan mana sih pituin ge. Pindah mana? Atau yang ini, Med, yang ini pindah ke sebelah sana apa ya? Pojok? Ini kan basah. Jadi kalau sebelah sini kan nggak basah nih. Nih yang sebelah sini kan kering ya. Nih, Med. Sini kan ini kan kering ya. Ini kering. Tenggun maksudnya yang sebelah ini kering. Ya. Tapi kalau bisa dikasih awud lagi, kasih debu, nanti saya kasih apa ya? Gergajinya belum ada sih ya. Biar penuh lagi. Nah ini rekan semuanya, ini adalah daun talas tuh. Daun talasnya ya. Daun talas. Nah itu apa? Kebun alpukat. Dan di sisi kebun alpukat itu ada yang namanya azolla. Itu saya tanam di apa namanya? Saya tanam di parit-parit. Nah ini tampak dari samping Sparing Farm. Dan ini rekan semuanya yang belum tahu, ini adalah rumput odot. Nah rumput odot ini rumput gajah-gajahan ya. Ini gajah-gajahan seperti pohon tebu. Nah itu juga sama. Nah itu daun talas tuh. Tuh saya tanam pokoknya di samping rumah. Nah itu daun talas ya. Keren nggak daun talasnya? Keren. Saya lebih jelas lagi videonya. Daun talasnya. Oh daun talasnya ya seperti itu. Pokoknya kandang itu muter, harus ditutup dengan waring ini. Ini harganya murah, tingginya 2 meter. Per meter sekitar 15.000. Tapi kalau belinya satu roll itu sekitar 50 meter. Di harga sekitar 650.000 guys. Dan saya sekarang akan sepil itu apa namanya? Sepil telur. Ini ambles apa ya? Mau pada ambles? Ini. Ya nyusut sih, dia kan keluar lah. Tapi untungnya sih Kita cek guys telur yang sudah diambil sama Smedi. Nah ini adalah kandang untuk DOC yang kami persiapkan nanti ketika sudah menetas. Ini kandang DOC di usia sekitar 0 sampai 1 bulan ya, sama. Dan nanti baru saya pindahkan ke kandang DOC itu setelah menetas. Nah ini usianya sudah sekitar 15 hari. Ini telurnya yang sudah kami masuk. Ini yang tadi bertelur tuh, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ada 6 butir. Alhamdulillah itu belum dibersihkan. Nanti ketika mau masuk ke mesin tetas itu harus dibersihkan, dicuci dengan air hangat kuku. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam mesin tetas. Setelah masuk mesin tetas 5 hari baru dicek di dalam mesin ini mesin tetas otomatis kapasitas 200. Tuh kayak gitu ya.
Nanti telur itu kelihatan fertil dan tidak fertilnya pakai lampu ini. Ketika fertil itu ada guratan-guratan merahnya, dan setelah kelihatan fertil baru dimasukkan kembali ke sini. Kalau nggak fertil, telurnya bisa digoreng seperti itu ya. Ini kami sudah masuk mesin tetas 3 kali, 3 tahap, dan mau yang ke 4 kali. Tuh. Ya, ini yang keempat kalinya. Kemarin itu masuk mesin tetas itu tanggal berapa ya, saya cek ke sini. Nah, itu tanggal masuk mesin tetas itu tanggal 21 Maret ya, angkatan pertama, jumlahnya 7 butir, yang fertil 7, hampir semua fertil guys. Yang kedua itu tanggal 26 Maret masuk mesin tetas itu 7, yang masuk mesin tetas itu 9, yang fertil 7, yang infertil 2. Jadi masuk mesin tetas itu 7 butir. Nah, kemudian tanggal 31 Maret tuh ya, ada 7 butir telur. Belum kami cek. Diceknya tuh hari apa Mas Meti? Hah? Besok dicek hari Sabtu fertil dan tidak fertilnya. Seperti itu. Nanti setelah itu baru kelihatan. Ini mesin tetasnya itu derajat sampai 35, nanti sampai naik ke 37 ya, 37 38, nanti turun kembali sampai 35, nanti naik lagi seperti itu. Dan ini adalah mesin tetas otomatis, kapasitas 200 telur, dan saya tidak harus memutarkan telur setiap hari, setiap saat, setiap jam. Saya cukup dengan mesin tetas ini. Kami punya 4 mesin tetas kapasitas 200, tapi sementara masih disimpan di gudang gitu, karena telur kami, ayamnya belum menetas, belum bertelur semuanya. Jadi dengan kapasitas 200 ek telur butir pun kami sudah cukup. Insya Allah nanti kalau ayamnya yang 18-30 paket itu sudah bertelur semuanya, kami butuh mesin tetas banyak guys, bisa sampai 8 mesin tetas, bahkan sampai 12 mesin tetas. Oke rekan semuanya, terima kasih yang sudah menonton channel saya, video saya. Jangan lupa untuk selalu like, share, komen, dan subscribe ya. Ikuti terus channel saya sekali paham dan tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan skip. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana waghfir lana dzunubana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.